Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada webinar ini. Baiklah, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta. Perkenalkan, saya Dita Pramesti yang berkesempatan menjadi moderator pada sore hari ini. Kegiatan hari ini merupakan seri ke-1 dari rangkaian webinar Ngabuburit with ACE yang diselenggarakan oleh Laboratorium Riset Enterprise Intelligence System Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Seperti yang telah kita ketahui bersama dalam dunia riset bahwa perkembangan informasi yang begitu pesat menuntut kita untuk menemukan kebaruan atau novelty dalam inovasi dan riset. Sehingga SLR atau Systematic Literature Review dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyelidiki kemajuan penelitian terbaru dalam suatu bidang dan mengidentifikasi ruang untuk kontribusi baru. Oleh karena itu, webinar hari ini mengangkat tema SLR, Systematic Literature Review untuk mencari novelty dan inovasi riset. Sebelum narasumber menyampaikan materi, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan aturan diskusi pada sore hari ini, yaitu yang pertama, penyampaian materi oleh narasumber akan berlangsung selama 45 menit. Kemudian yang kedua, forum Q&A akan berlangsung selama 15 menit. Dan yang ketiga, kepada peserta yang memiliki pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan profil singkat narasumber kita, seorang pakar di bidang Machine Learning dan Internet of Things, yaitu Bapak Dr. Hanif Faruroja, SSIMT, yang saat ini juga telah bergabung pada virtual room meeting ini. Baik, Bapak Dr. Hanif Faruroja merupakan seorang profesional yang berpengalaman dalam dunia penelitian dan pendidikan. Beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang teknik elektro dan informatika dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga memiliki beberapa sertifikasi di bidang Big Data Analyst dan Artificial Intelligence. Dr. Hanif Faruroja saat ini meniti karir sebagai peneliti ahli media pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan juga aktif sebagai dosen di Telkom University. Penelitian Dr. Hanif terfokus pada bidang Big Data Analysis, Machine Learning, Internet of Things, interaksi manusia-mesin, dan teknologi instrumentasi cerdas yang tercermin dalam publikasinya yang luas, yaitu 13 jurnal internasional terindeks Scopus, 67 proceeding internasional terindeks Scopus, dan 28 publikasi lainnya. Beliau juga memiliki sejumlah hak kekayaan intelektual, diantaranya adalah 3 paten granted dan 2 paten terdaftar. Tentunya beliau adalah sosok yang berdedikasi, berpengetahuan luas, dan inspiratif dalam memajukan bidang teknologi informasi. Tanpa perlu berlama lagi, dengan hormat kami persilakan Bapak Dr. Hanif untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita. Izin saya share screen terlebih dahulu. Maaf, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Di sore yang cukup cerah ini ya di Kota Bandung, mudah-mudahan teman-teman, bapak-bapak, ibu dosen, kemudian para mahasiswa, saya cek alhamdulillah ada 20 instansi di luar Telkom University. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk bersama-sama sharing di Systematic Literature Review ini. Mudah-mudahan selama sampai jam 5:30 ke depan pemaparan, kemudian diskusi dan lain adalah menjadi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait materi hari ini. Pertama, mengapa sih kita di zaman saat ini mesti menggunakan systematic literature review, baik untuk mencari novelty dalam sebuah riset maupun mencari novelty dalam ketika kita buat sebuah paper. Alhamdulillah di kami di LabAce ini 3 tahun berturut-turut mendapatkan dana padanan kedareka dari Kemendikbud yang tahun pertama sekitar 500 jutaan, tahun kedua itu 1,4 miliar, dan tahun ketiga ini sekitar 1,2 miliar. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan dana padanan? Tentunya hasil dari melakukan pemetaan. Salah satu topik yang akan kita pakai itu adalah smart water meter. Nah, bagaimana kita menentukan inovasi, bagaimana kita menemukan kebaruan, itu kita lakukan di sini.
Terus yang SR sendiri akan saya sampaikan dalam 3 bagian, 3 part. Yang pertama itu adalah bagaimana merencanakan sebuah review, yang kemudian bagaimana menyampaikan hasil paparan, gitu ya, kita mencari, mengolah, dan terakhir kita mendapatkan apa sih yang diharapkan dari research question yang kita tanyakan. Dan terakhir adalah bagaimana menyampaikan hasil review dalam bentuk sebuah laporan, yang tentunya dalam bentuk konsep jurnal atau publikasi ilmiah. Nah, kita masuk ke hal yang pertama, mengapa kita systematic literature review? Dulu waktu saya S3 di salah satu perguruan negeri di Indonesia, setiap minggu itu kita diberi sama dosen medlit itu wajib mereview 10 paper. Total kita pertemuan itu 16 pertemuan, jadi total 160 paper. 160 paper itu kita baca, kemudian kita simak. Nah, kemudian kita cari gap-nya. Nah, mungkin dari 160 paper yang kita dapatkan juga belum tentu kita menamakan. Bagaimana sih ini mencari gap-nya, kayak gitu ya. Kalau kita lihat, saya analoginya seperti kita masuk ke dalam merapikan sendal, kita lihat bingung pasangannya mana. Hampir semua sendal berwarna biru. Ya, kalau kita tidak menggunakan tools gitu ya, kita membaca 160, kemudian kita melihat satu-satu, itu tentunya sangat memakan waktu yang cukup besar kayak gitu ya, memakan cost ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan yang dimaksud dengan literatur review. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan literatur review? Ini saya ambil dari dua uh, buah reference. Pertama menurut Shuttleworth itu ya, literatur review itu ulasan dan evaluasi krisis yang mendalam dalam penelitian sebelumnya. Jadi ada 2 hal. Pertama ada ulasan, dan kedua adalah ada ulasan dan evaluasi krisis. Yang ketiganya adalah secara mendalam dari penelitian sebelumnya. Kemudian kalau menurut Booth dan kawan-kawan ya, literatur review itu ada beberapa proses. Pertama, kita melakukan meninjau atau menganalisis. Setelah meninjau, menganalisis, kita melakukan sintesis literatur yang relevan dengan terkini. Nah, proses meninjaunya itu mungkin kita nanti akan lakukan dengan tools yang namanya publish or perish ya. Bagaimana kita mendapatkan ratusan paper dalam waktu hitungan detik gitu ya. Dan di lab paper itu langsung nanti ada terlihat ranking-ranking paper, dari mulai paper yang optimum, paper yang terbaik di bidangnya gitu ya, sampai urutan yang terendah gitu, dia berdasarkan ranking dari paper tersebut. Kemudian setelah meninjau, kita mengumpulkan, kemudian kita melakukan menganalisis dan mensintesis literatur yang relevan dan terkini. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan lakukan dengan menggunakan salah satu tools yang cukup populer, yaitu Confidence. Confidence ini freemium ya, untuk hal-hal tentu itu kita bisa gunakan gratis, tapi kalau ingin lebih ya kita harus melakukan pembayaran. Nah, terus yang ketiga terkait topik atau masalah tertentu. Nah, kita bagaimana dibuat di sini membuat sebuah research question yang pas ketika kita akan membuat sebuah literatur review. Terakhir, tujuannya adalah untuk penelitian yang akan dilakukan. Nah, penelitian yang akan dilakukan nanti bisa disubmit dalam bentuk proposal research gitu, hasil SL kita gitu ya. Biasanya kalau ketika kita mensubmit proposal research itu pasti ada namanya latar belakang. Di latar belakang itu ada namanya state of the art. Nah, bagaimana kita mencari state of the art dalam sebuah research. Terus yang kemudian yang kedua, ketika kita membuat paper jurnal Q1, Q2, ya Q3 sampai Q4 itu, kalau kita mensubmit pasti diminta mencari novelty-nya. Nah, bagaimana mencari novelty dalam waktu singkat? Ya, bagaimana memaparkan hasil novelty itu dalam sebuah systematic literature review. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah di sini mungkin ada beberapa dosen mahasiswa bimbingan saya yang lagi menempuh S3 di berbagai universitas. Nah, biasanya saya mewajibkan ketika menyusun proposal penelitian itu adalah melakukan systematic literature review di awal. Tujuannya itu apa? Untuk menemukan novelty research, biar kita tidak salah jalan. Ya, novelty research itu nanti kita kembangkan, kita susun dari hasil systematic literature review, dan kita turunkan menjadi sebuah roadmap research disertasinya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, bisa untuk menyusun proposal penelitian, proposal disertasi, proposal tesis, skripsi juga lebih bagus kalau pakai SLR.
dan terakhir adalah kita bisa membuat sebuah paper, karena syarat di paper itu adalah hasil systematic literature review harus mendalam. Kemudian apa saja jenis literatur yang bisa kita lakukan analisis? Bisa jurnal ilmiah, ini salah satu contohnya, tampilan jurnal bentuknya seperti ini. Kemudian ada buku, kemudian bisa proceeding, kemudian bisa laporan penelitian, tesis atau disertasi, review artikel, atau bulletin dan jurnal organisasi. Nah, kurang lebih seperti ini sumbernya, resource yang akan kita dapatkan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita melakukan literatur review? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah bagaimana menemukan missing puzzle of related research. Kita biar tidak menduplikasi riset, ataupun kalau sudah ada prior riset atau riset sebelumnya, kita bisa mengembangkan, tidak mengulang dari awal dari riset yang sudah dilakukan. Nah, untuk memutakan, atau misalnya ada juga riset kita misalnya ingin riset di bidang smart water meter. Nah, di satu sisi udah ada yang mengembangkan sistem pembacaannya, di satu sisi udah mengembangkan tentang networknya atau jaringan komunikasinya. Di satu sisi pengolahan datanya, satu sisi pengembangan webnya, pengembangan aplikasi mobilenya. Nah, kira-kira di langkah mana gapnya supaya riset kita itu berkesinambungan, ya, tidak mengulang dari nol, yang artinya bisa membantu kita mempercepat hasil penelitian. Kemudian yang kedua, kita mencari antara analytical skill dengan deep knowledge, gitu. Karena kalau analytical skill ini bisa dibangun dari sebuah kemampuan pengetahuan yang cukup dalam memahami sebuah masalah tentunya, ya. Nah, makanya di salah satu di paper ini, presentasi hari ini, saya sampaikan bagaimana tips untuk menyusun sebuah research question. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang research, biar kita tidak salah, ya. Dan terakhir, literatur review itu bisa menyusun sebuah rumusan masalah. Kebanyakan mahasiswa ini, atau kebanyakan para periset ketika melakukan research question itu berdasarkan ya asumsi pribadi, ya. Nah, bagaimana cara mempromosikan research question dengan menggunakan metode SLR? Nah, kemudian apa bedanya literatur review yang naratif literatur review atau kita sebut dengan tradisional? Atau naratif itu kita baca gitu ya, kita kasih apa namanya stabilo gitu ya, kita kasih garis bawah, kita kasih note gitu ya, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah spreadsheet. Itu kan itu sebut dengan naratif literatur review atau tradisional literatur review. Pastikan kalau kita yang melakukan yang tradisional bergantung pada pengetahuan dan pengalaman penelitian dan membutuhkan waktu pengerjaan yang relatif lama. Kebayang kalau satu paper aja kita baca ya 30 menit gitu ya, kemudian kita mensarikan, mengintikan, itu cukup memakan waktu ya. Meskipun sekarang banyak PDF AI ya, tools yang bisa kita lakukan tanya jawab terhadap apa sih isi PDF itu. Tapi juga sama memakan waktu kayak gitu. Nah, kedua versus systematic literature review. Nah, bagaimana kita membangun sebuah review, mencari gap, mencari research question berdasarkan tahapan-tahapan yang sistematik. Ya. Nah, alasannya seperti ini. Kalau menggunakan sekumpulan paper atau yang kita sebut dengan narrative literature review atau traditional literature review, otomatis kita bakal menyimpan banyak. Kita senang mencari paper, dan mencari paper, download, cari download. Mungkin ketika mencari dan downloadnya semangat, tapi ketika membaca kan kadang-kadang malas aja. Jadi kita numpuk dengan senang download tapi susah membaca. Nah, kemudian yang kedua, tidak perlu mencari data. Nah, ini bagian yang merepotkan dalam penelitian adalah mencari dan mengumpulkan data. Nah, paper SL ini tidak usah mendownload satu-satu gitu, membaca satu-satu gitu. Jadi langsung dilakukan secara sistematis nanti dengan menggunakan tools, beberapa tools. Kemudian tidak perlu melakukan analisis hitungan yang rumit. Nah, kalau satu-satu dibaca belum tentu relatif dengan penelitian kita. Maka kita cukup dibuat sebuah pendekatan yang sistematik ya untuk memahami gapnya. Dan yang ketiga adalah menggunakan protokol yang relatif mudah. Nah, protokol yang dalam sistematik literatur itu banyak ya, ada Prisma, ada Spark, for SLR dan lain-lainnya. Nah, yang akan kita bahas protokol untuk systematic literature review-nya adalah metode Prisma. Nah, ada dalam pemaparan hari ini saya membagi dalam 3 bab tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana kita merencanakan sebuah review, kemudian menyampaikan, menemukan, terus memfilter sebuah literatur, dan tadi adalah bagaimana menyampaikan dalam sebuah paper atau sebuah laporan.
Baik, kita masuk ke sesi ke bagian pertama tentang planning the review. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan langsung aja nanti ya, masuk di chat atau di kolom Q&A. Dan bagi penanya terbaik nanti akan mendapatkan voucher pulsa ya, daily base. Nah, nanti jadi ada kita ngasih 2 voucher. Pertama untuk pulsa yang buat penanya terbaik, dan yang satu lagi untuk yang pemenang kuis Kahoot. Ranking satunya ya, nanti akan kita kasih voucher. Kemudian yang bagian pertama untuk planning the review, fokus bagaimana kita memilih sebuah topik. Yang pertama tentunya fokus dan ruang lingkupnya harus jelas. Kita mau ngapain gitu ya, jangan terlalu umum. Misalnya kalau smart water meter itu banyak, ada yang prepaid, ada yang postpaid. Kita mau di bagian mananya? Ruang lingkupnya mau di mana gitu? Apakah mau di MCU-nya, apakah mau di transmisinya, di networking-nya, di display-sasi, dan di mana? Mana yang akan kita bahas di paper itu. Kemudian kita lihat relevansi dan kontribusinya. Dan pilih topik yang up to date, ya, yang up to date, yang terkini, yang menarik, yang belum banyak dibahas. Nah, untuk memilih topik yang up to date dan belum banyak dibahas ini bisa dilihat dengan mudah di VOS Viewer. Nanti di bagian VOS Viewer saya akan menampilkan sebuah graph. Nah, dalam sebuah graph itu nanti ada overlay gitu ya, ada warna. Warna yang belum begitu jelas itu masih banyak topik yang up to date, tetapi masih banyak belum dibahas. Makanya dengan VWS Viewer itu manfaatnya salah satu itu. Ya, jadi kita bisa mencari, oh ini belum up to date, ini belum up to date. Makanya ketika kita buat dalam sebuah paper pasti sangat menarik kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan minat dan interest ya. Sesuai, kalau kita meneliti dengan minat atau interest kita, pasti kita sangat semangat menyelesaikannya. Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya kita gunakan alat bantu. Nah, untuk alat bantu itu banyak untuk mencari topik ya. Topik apa yang akan kita tentukan. Nah, kadang-kadang kita bingung. Saya meneliti tentang apa ya? Saya mau bikin paper tentang apa ya? Kita masih bingung gitu, ngewang-wang gitu ya. Masih susah cari ide. Nah, salah satu alat yang memudahkan kita mencari ide itu adalah knowledge maps. Dari knowledge maps atau connected paper atau Google Scholar atau ChatGPT. Ya. Nah, kita akan bahas satu. Bagaimana mencari ide dengan menggunakan knowledge maps. Teman-teman tinggal masuk ke knowledge maps gitu ya. Ini kurang lebih tampilan halamannya seperti ini di knowledge maps. Tinggal masukkan ini base. Kemudian biasa saya suka menentukan ininya custom range-nya gitu ya. Waktunya saya biasa setnya 10 tahun terakhir kayak gitu. Kemudian kita tentang ketertarikan kita minat apa. Misalnya saya mau search smart water meter seperti ini. Maka ketika kita klik nanti muncullah sebuah knowledge map, kurang lebih tampilannya seperti ini. Biar lebih jelas saya coba sampaikan dalam bentuk aplikasinya langsung. Nah, knowledge map itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, jadi kurang lebih kalau kita melihat apa namanya itu smart tadi keywordnya kan ini saya masukkan keywordnya sini smart water meter. Ketika diklik go, nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, di smart water meter itu kalau kita lihat ada beberapa cluster. Ada cluster yang membahas di urban water governance, ada yang membahas di konsumsinya, kebocoran atau water electricity gitu ya. Kemudian ada yang membahas water resource remote reading, smart water grid. Nah, ini banyak cluster-cluster. Kita mau masuk ke cluster yang mana? Misalnya kita mau cluster yang berkaitan dengan saya itu adalah sini water resource remote meter reading. Bagaimana kita membaca meter reading dari jarak jauh? Maka kita klik di sini. Ketika diklik tuh banyak paper-paper yang terkait dengan remote water meter reading. Ada yang berbayar ini, ada yang open ya, bisa di-download PDF-nya. Kalau yang nggak ada kunci terbuka berarti ini berbayar kayak gitu ya. Kita klik misalnya kita ingin smart water meter in apa low cost smart water meter, tinggal diklik ya, di bagian sini langsung muncul ini link papernya, kemudian ini abstraknya ya, kemudian ini keywordnya, kemudian kita baca sekilas gitu, oh ternyata sesuai dengan yang kita research gitu ya, tinggal kita klik linknya maka masuk ke paper yang kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini memudahkan dalam kita mencari topik. Kita mau yang sudah ada di smart water itu ada beberapa cluster, ada banyak cluster. Atau ada cluster yang masih kecil nih, ada yang belum ada terkait ke yang lain. Bagaimana kita mencoba mengkaitkan digital water smart city ke sini misalnya. Itu tinggal kita baca, oh ini ada baru satu paper yang terkait sini. Kayak gitu ya.
Nah, itu adalah salah satu yang kita sebut dengan knowledge map. Kemudian kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Nah, selain knowledge map, kita juga bisa menggunakan yang namanya connected paper. Nah, connected paper itu halamannya seperti ini, ya, tinggal dibuka connected paper, kemudian ketika klik muncul tampilan, misalnya saya masukkan smart water meter, kemudian bullet a graph, nanti muncul tampilan seperti ini, dan kalau dilihat nanti muncul korelasinya, ya korelasi, misalnya ketika diklik smart water meter, ya. Salah satunya muncul nih, ini paper bimbingan saya kemarin, bimbingan S2 di Telkom University Teknik Elektro, tentang membangun compact smart water meter development for smart city. Ya, ketika kita klik, nanti muncul sebuah graph, ya, yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Bahkan kalau kita klik bagian atas, di sini ada prior work, ya, penelitian terdahulu, itu bisa muncul, ya, jumlah citasinya, kemudian tahun terbitnya, kemudian last authornya nama-nama peneliti-peneliti yang berkecimpung, kita bisa ngelihat langsung di sini, ya, di connected paper. Nah, harapannya dengan melihat keterkaitan graph ini, kita bisa mengisi kekosongan topik kayak gitu, ya, sehingga kita bisa menemukan, oh, ini topik yang tepat untuk mencari riset kita. Ya, itu tadi dua, ada knowledge map, ada yang kita sebut dengan apa tadi, knowledge map gitu, ya, kemudian connected paper. Nah, dan yang ketiga untuk mencari ide gitu, ya, mencari topik penelitian atau mencari topik SL yang akan kita buat, salah satu hal yang bisa kita gunakan adalah Google Scholar. Kita search smart water meter, kemudian ketika klik search, ya, muncul beberapa ide-ide tentang smart water meter, ya, mana yang sudah ada, mana yang ini banyak ide-ide. Oh, kita mau mencari apa gitu. Nah, biasanya saya ketika menentukan judul sebuah paper, ketika menentukan judul sebuah proposal riset gitu, ya, saya pasti mencari dulu gitu terkait topik riset yang sudah ada. Biasanya itu bisa memberikan ide. Oh ya, ini bagus gitu, ya. Kayak non-revenue water reduction, oh ini seperti literaturnya, atau ada IoT based water monitoring system. Oh, kita baca sistematik literaturnya sehingga kita bisa menemukan, oh, saya akan main di topik ini kayak gitu, ya. Nah, setelah kita menggunakan knowledge map, kemudian connected paper, kemudian Google Scholar, baru kita biasanya saya menggunakan ChatGPT, ya. Salah satu contoh misalnya saya membuat kayak gini. Ketika saya ingin membuat paper nih, paper tentang systematic literature review untuk smart water meter misalnya. Saya gunakan prompt seperti ini. Can you give me a rare? Rare itu adalah yang smart water meter topik yang masih langka atau yang masih belum banyak dibahas gitu, ya, dengan menggunakan metode systematic literature review. Nah, muncullah beberapa ide, ya, contoh machine learning dengan anomaly detection, dengan menggunakan predictive maintenance, kan, oh, ini bagus juga, ya, kalau untuk kita buat SLR-nya. Atau misalnya saya nanya lagi yang lain, bisa nggak, oh, penerapan blockchain untuk secure-nya. Selama ini kan saya menggunakan tokennya berbasis STS. Nah, ternyata ini ada yang menarik, ya, di ChatGPT kita bisa menggunakan pendekatan blockchain. Oleh karena itu kenapa di Kedai Rekat tahun kemarin kita mengadakan khusus kuliah umum gitu, ya, terkait pemanfaatan blockchain teknologi ke smart water meter. Dari mana idenya? Dari sini, dari hasil pencarian topik tadi kayak gitu. Nah, setelah dapat topik, ya, beberapa topik, baru kita gunakan, kita formulasikan ke dalam sebuah research question. Nah, biasanya kita menggunakan framework Peacock, ya. Kenapa framework Peacock ini cukup populer? Karena di confidence itu salah satu untuk mencari gap-nya, untuk mencari batasan masalahnya itu dengan menggunakan framework Peacock. Apa itu Peacock? Peacock itu ada population. Kita siapa populasi bagi riset kita? Riset itu untuk siapa sih? Apakah untuk student, untuk elderly, misalnya untuk orang tua, untuk children, untuk disability, untuk pasien, nah, misalnya seperti itu, ya, contohnya. Atau yang keduanya ada intervention. Intervention itu adalah bagaimana kita mendefinisikan atau men-state isu ini. Jadi ketika kita punya isu tentang smart water meter, kira-kira apa yang akan kita state di sini? Apakah metodenya, apakah strateginya, apakah tekniknya, atau interaksinya misalnya. Terus yang ketiga adalah bagaimana membandingkan atau mencari alternatif terhadap yang sudah ada. Kan kalau biasanya kalau untuk
S2 terutama mencari tesis kan comparison. Comparison bagaimana kita membandingkan antara satu titik dengan satu titik ya. Satu penelitian dengan satu penelitian kemudian kita cari kelebihannya kemudian kita gabungkan kita merge hingga menjadi satu penelitian yang baru. Ketiga adalah outcome. Outcome ini adalah bagaimana kita mencari efektif teknologinya dan tadi adalah konteks ya untuk mencari any available domain. Nah, salah satu contoh kayak gini. Saya dari hasil tadi ya, Knowledge Map, kemudian Connected Paper, kemudian kemudian saya menggunakan Scholar. Akhirnya saya menemukan population. Nah, saya tentukan describe the group of the population. Misalnya untuk saya menentukan resident of urban area supply water supply by municipal water gitu ya. Itu sebagai gapnya. Kemudian yang kedua adalah untuk intervention. Interventionnya misalnya salah satu contohnya implementation of smart water meter. Kemudian comparisonnya, alternatifnya apa? Dengan dibandingkan tradisional water meter. Jadi bagaimana smart water meter dibandingkan dengan tradisional water meter. Kemudian outcome-nya apa? Kita reduksi water consumption, tujuannya bagaimana mereduksi, kemudian bagaimana meningkatkan manajemen ya untuk meningkatkan pengolahan layanan air ya di PDAM misalnya. Kemudian yang ketiga konteks. Contohnya adalah environment or situational factor ya. Contohnya konteksnya itu bagaimana konteks sustainable urban ya dengan water resource conservation. Bagaimana kita menciptakan mengelola layanan air ya di suatu kota dengan tapi dilihat dengan konservasinya. Sehingga dari hasil PICOC ini gitu ya kita buat research question. Research question ini akan kita jadikan nanti sebagai dasar kita melakukan systematic literature review. What is the impact of implementing? Nah, implementing dari mana saya ambil? Dari framework intervention. Implementation of smart water method. Jadi kita fokus ke implementing. Jadi fokus riset kita atau fokus paper kita adalah di implementing. Bagaimana dampak penerapan smart water meter system? Nah, kebetulan research question ini adalah proposal dari kita tahun ketiga yang alhamdulillah didanai kembali oleh Kemendikbudristek. Nah, ini research questionnya. Implementing dari mana? Bagaimana mengimplementasikan smart water meter system yang sudah kita bangun di tahun 2022 dan 2023. Kemudian yang kedua adalah comparison. Membandingkan antara tradisional water meter system. Bagaimana smart water meter system dibandingkan dengan tradisional water meter system. Kemudian outcome-nya apa? Hasil penelitiannya apa? Ini dampak. Harapannya dapat mengurangi konsumsi air dan meningkatkan pengolahan manajemen layanan air. Kemudian siapa yang memakai? Ini among resident in urban area. Dan terakhir adalah siapa yang harus kita pertimbangkan. Nah ini kita lihat dari konteks. Ya, jadi bagaimana kita menyusun research question itu tidak ngasal gitu. Kebanyakan di Indonesia kan bagaimana bla bla bla, bagaimana itu kan kalau beberapa mahasiswa kadang-kadang ngawang-ngawang kayak gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan framework PICOC ya untuk menentukan research question. P-nya itu adalah population atau problem, yang keduanya itu adalah intervention, yang ketiganya kita comparison apa yang akan kita bandingkan, yang ketiganya outcome, yang terakhir konteks. Nah, sehingga ketika digabungkan dari kelima framework ini dapatlah sebuah research question. Research question bisa digabung jadi satu, atau misalnya si P-nya jadi research question nomor 1 ya, RQ1, yang I-nya jadi RQ2, yang C-nya jadi RQ3, yang O-nya jadi RQ4, yang C-nya yang kedua ini ada RQ5 misalnya. Itu boleh dipisah satu-satu ya. Tapi kalau saya biasanya lebih senang satu aja gitu, tapi menggabungkan ke 5 framework ini, ke 5 PICOC ini ya, problem, intervention, cooperation, outcome, dan konteks. Nah, kedua, setelah kita dapat topik, topiknya tentang smart water meter, topiknya tentang bagaimana implementasi smart water meter dibandingkan dengan traditional water meter, tujuannya untuk pengolahan manajemen air ya di daerah perkotaan, baru kita bangun SL protokol. Nah, apa itu SL protokol ya? Kita bagaimana membangun sebuah perencanaan yang spesifik ya berdasarkan basic review ya. Kemudian apa saja komponen dalam sebuah protokol SLR? Pertama kita harus lihat background, tadi latar belakangnya. Kemudian latar belakang itu dapat dilihat dari knowledge maps ya untuk mencari gap. Kemudian dapat dilihat dari connected paper, dapat dilihat dari Google Scholar dan lain.
Kemudian harus ada research question. Nah, tadi kita membangun sebuah research question dengan framework Peacock ya. Kemudian search term, selection criteria. Nah, nanti kita di selection criteria ini kita gunakan di confidence ya. Bagaimana yang sesuai kita exclude, kalau yang tidak sesuai kita exclude, yang sesuai dengan research kita include. Dan terakhir adalah kita ekstraksi hasil sintesanya menjadi sebuah laporan meta analisis kayak gitu ya. Nah, protokol yang populer Prisma ini adalah protokol yang paling populer. Apakah ada protokol lain selain Prisma? Ya banyak kayak gitu. Tapi pada kesempatan ini saya menggunakan protokol Prisma. Prisma itu bukan berarti bangun ruang ya di matematik, tapi nama protokol yang akan kita buat di sebuah bangun ruang, di sebuah systematic literature review. Nah, bagaimana eligibility? Nah, eligibility kriteria ini nanti biasanya kita tentukan berdasarkan dua hal. Inclusion kita itu adalah yang nanti akan kita masukkan ke penelitian. Yang kedua adalah exclusion, atau yang akan didiskualifikasi atau yang akan dikeluarkan dari data penelitian. Kalau dulu istilahnya inclusion dan exclusion, kalau di confident terbaru itu namanya include dan exclude gitu ya. Include itu mana yang akan kita masukkan ke dalam riset kita, yang akan kita analisis secara mendalam. Kalau exclude itu yang akan kita keluarkan, kayak gitu ya. Nah, apa saja yang kriterianya bisa waktu, geographic, language, banyaklah di sini, studi desain dan lain. Nah, salah satu contoh kayak gini, kriteria waktunya yang dimasukkan tahun ini sampai segini gitu. Yang exclusion ini, misalnya language-nya harus bahasa Inggris, yang selain bahasa Inggris maka kita exclude, kita keluarkan. Tipe risetnya original research paper. Nah, kalau misalnya tesis PhD atau apa namanya report atau berita atau literatur apa itu kita literatur review gitu, kita exclude, kita keluarkan. Karena kan nggak mungkin kita ngebangun sebuah systematic literature review, referensinya literature review juga kayak gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan publish or perish, pasti beberapa paper yang tentang systematic literature review pasti keambil ya, ke jaring. Kenapa? Karena keywordnya sama. Sehingga yang salah satu tipe artikel yang kita exclude biasanya tesis PhD, report, atau kemudian systematic review ya. Systematic literature review juga kita exclude. Kemudian studi fokusnya apa kayak gitu ya. Nah, kita mau batas nggak? Apakah mau hanya di Indonesia saja atau di Australia, misalnya di satu daerah saja atau di luar? Kalau hanya memilih di Indonesia ya berarti di inclusion di geografi areanya kita tulis Indonesia gitu. Yang sesuai Indonesia ya kita exclude, kita keluarkan kayak gitu ya. Nah, itu di perencanaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana melakukan reviewnya. Kita langsung mulai. Nah, yang pertama itu adalah mencari atau mengumpulkan literatur yang relevan. Keywordnya adalah literatur yang relevan. Nah, ada online database yang sering digunakan. Ada ISB host gitu ya, ada IEEE Explore, ada IC, ada Inspect, ada ProQuest, ada Sage, ada ScienceDirect, Pengeling, Scopus, banyak banget. Atau ada search engine ya. Nah, kalau kita lakukan satu-satu ya kita lakukan di Scopus, kita lakukan di di Spingerling, kita lakukan di PubMed, kita lakukan di IEEE Explorer, itu lek-lek kalau bahasa Jermannya mah lama kayak gitu ya. Nah, biar cepat apa? Ya kita gunakan namanya publish or perish. Jadi dalam hitungan detik, nanti kita demokan ya, dalam mungkin hanya 5 detik, 1000 paper kita langsung ke generate, langsung dapat gitu ya. Hanya dalam hitungan di bawah 10 detik lah. Tergantung kualitas jaringannya. Nah, yang paling daripada kita satu-satu lakukan cari-cari di database jurnal ini lama ya, kita gunakan publish or perish. Nah, apa itu publish or perish? Nah, publish or perish itu adalah salah satu platform ya yang dikembangkan oleh Halzing. Nah, teman-teman bisa download di sini halzing.com resource publish or perish. Jadi tinggal download aplikasinya karena ini bukan web based ya, tapi desktop. Kita harus download dulu. Setelah download, kemudian install seperti biasa, kemudian kita running. Nah, khusus untuk kalau kita ingin menggunakan online database jurnal Scopus, maka kita harus masuk dulu ke dev.elsevier.com. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan API key. Ya. Jadi kita masuk ke dev.elsevier.com, kemudian masuk ke menu view, preference gitu ya. Kemudian kita pilih I want an API key gitu ya. Kemudian kita nge-create. Nah, kita dapatkan. Nah, si API key-nya nanti kita copy paste ke
publish or perish ya, di bagian Scopus. Di bagian Scopus ketika kita klik itu kita harus masukkan API key Scopus. Nah, API key Scopus bagaimana mendapatkannya? Nih, di devsaver.com. Tampilan tampilan seperti ini, publish or perish ketika udah diinstal. Nah, kalau kita klik Scopus, ini klik bagian Scopus, ini harus importing external data gitu ya. Scopus ini harus memasukkan API. Nah, bagaimana caranya tadi ya? Kita masuk ke dev.elsevier.com, nanti muncul request an API key, kita klik I want an API key gitu ya, kemudian kita dapat ini Scopus API key saya gitu ya. Nah, ini nanti di copy paste ke si publish all perish. Nah, seperti apa tampilannya? Kurang lebih seperti ini. Nanti saya demokan nih. Publish all perish seperti ini. Jadi ada bagian keyword ini untuk pencarian. Nah, nanti manfaatkan or gitu ya, and. Nanti saya jelaskan kapan kita menggunakan or, kapan kita menggunakan and gitu ya. Kemudian yang keempat, pilih tahun. Nah, biar nggak terlalu banyak gitu ya. Misalnya kalau kita pilih 00 tidak terbatas tahun, itu terlalu banyak paper, dan mungkin paper sampah yang kita dapatkan karena udah out of date gitu ya, udah nggak up to date. Maka kita batasi tahunnya di sini. Misalnya saya biasa gunakan 10 tahun terakhir. Nah, kemudian kalau udah kita klik search. Nah, kemudian kalau sudah dapat, misalnya ini pakainya mau Scopus. Nah, kalau Scopus ininya ketika klik new ya, nanti pilih Scopus. Nah, ini banyak database jurnal yang mungkin boleh kita pakai. Biasa saya pakai lebih dari 2 ya. Biasa kita 3 yang biasa pakai. Crossref gitu ya, Google Scholar, sama Scopus ya. Atau kadang-kadang saya pakai Scopus, Web of Science ya, PubMed, mana tergantung kemauan kita mau yang di mana kayak gitu ya. Jadi ini bisa dipilih. Bisa lebih dari 1. Kemudian kita nanti sama-sama nanti diekspor ke CSV atau RIS. Nah, ini kalau sudah dapat ini warna hijau ya, kalau ingin melakukan pencarian baru, klik new. Misalnya kita awalnya Scopus, nah setelah Scopus kita mau pakai Crossref, berarti tinggal klik new ya. Kemudian yang kedua, jika ingin melakukan pencarian baru, tadi klik new. Nanti kalau yang berhasil centang hijau kayak gitu ya. Kemudian kalau udah, kita klik save result gitu ya. Ini klik save. Nah, kemudian kita biasanya kita download ke RIS Ref Manager ya. Atau CSV kalau kita ingin membangun sebuah data di kita gitu ya. Nah, kalau untuk confidence sama VOS Viewer biasanya menggunakan RIS Ref Manager kayak gitu. Maka biasanya saya download dua-duanya ya, CSV-nya saya download ya, kemudian RIS-nya saya download, karena si RIS ini nanti kita pakai di confidence atau kita pakai juga nanti di VOS Viewer. Nah, bagaimana cara mencari literatur review yang terutama untuk dimasukkan ke keyword sini ya? Nah, biasanya kita gunakan keyword string. Keyword string itu yang pertama n. Kalau n itu using and will search for article containing with keyword. Biasanya, misalnya kita ingin cari yang visi berdasarkan image visi, dan yang satu lagi berdasarkan persepsi misalnya. Atau kalau or itu biasanya ada istilah yang sama, tetapi kadang-kadang orang beda menggunakannya. Ada yang pakai vision, ada yang pakai sight, atau misalnya kadang-kadang orang pakai smart water meter, atau kadang-kadang ada yang memakai intelligent water meter. Nah, misalnya kita bisa pakai or, misalnya smart or intelligent water meter kayak gitu ya. Kalau not itu digunakan untuk in-patient note ya, atau kita gunakan untuk yang tidak ada kaitannya kayak gitu ya. Nah, biasanya saya suka menggunakan wildcard atau tanda bintang. Misalnya kalau kita search gitu ya, behave bintang, maka semua yang berawalan behave itu bakal ke crawling, bakal ke get datanya. Misalnya behaviors pakai R, behaviors pakai S, behaving behave pakai ed gitu ya. Jadi gunakan wildcard atau tanda bintang ya, supaya contoh kayak smart water meter biasa saya pakai bintang, berarti nanti meter atau meter gitu ya, itu pokoknya yang ada ke awalnya met itu pasti ke generate ke get atau ke jaring kata-katanya.
ya. Nah, setelah itu kita modifikasi kata kunci. Kata kunci boleh beragam, kemudian source database-nya juga boleh beragam. Contoh, saya gunakan kata kunci misalnya ya, kata kunci financial silent, Scopus dapat sekian, Google Scholar dapat sekian, PubMed dapat sekian. Atau misalnya ketika saya gunakan kata kunci smart water meter, nanti dapat berapa Scopus, Scholar-nya berapa, PubMed-nya berapa. Kemudian kita gunakan prepaid water meter, nanti Scopus dapat berapa. Nanti kita jumlahkan. Nanti jumlahnya digabung dalam CSV, nanti hasilnya kita pakai di Confidence ya untuk menggunakan metode Prisma. Nah, itu cara cepat menggunakan Publish Operis. Saya coba demokan sebentar, takutnya ada yang belum pernah menggunakan Publish Operis. Kurang lebih seperti ini. Publish Operis tampilannya. Sorry. Nah, tampilan seperti ini. Jadi ada ini malah kita pakai. Misalnya saya mau pakai ini yang perplan yang sebelumnya udah kita cari ya. Misalnya, nah kalau pakai Scopus harus masukkan dulu API. Misalnya saya mau pakai Google Scholar, klik Google Scholar, kemudian kita batasi tahunnya. Tahun misalnya 2014 sampai 2024. Ya, kemudian keywordnya saya gunakan Smart Water Met. Nah ini pakai bintang ya, metering atau pasti ke get gitu ya. Maksimum ininya berapa kita gunakan, misalnya 500 atau berapa ya, itu terserah. Kemudian kita klik search. Nah ini langsung dia mencari. Nah dia mencari, dapatlah langsung dalam waktu hitungan beberapa detik ini. Ya sekitar 10 detik lah ya. Saya dapat paper tahun 2014 sampai tahun 2014, ini masih banyak ya. Ada berapa paper saya ke get-nya. Ya itu dapat ini judul-judul papernya. Kayak gitu ya. Nanti kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah hasilnya dapat, nanti kalau udah ke generate semua, muncul bintang centang hijau kayak gitu. Nah, kemudian kita gunakan misalnya dengan menggunakan Crossref misalnya ya. Saya coba klik yang harus di cancel dulu ya, ini misalnya anggap udah aja lah karena terlalu banyak. Nah kita dapat dalam hitungan detik kita dapat berapa paper tuh ya. Banyak sekali paper yang kita dapatkan. Sekarang saya mintanya 500, ini baru 300 karena waktu tadi saya klik cancel. Kemudian ranking, dan ranking ini paper yang paling yang rankingnya nomor 1 paling banyak dibaca kayak gitu ya. Kemudian jumlah citasinya dapat 110. Jadi kita lihat mana the champion paper di Smart Water Meter. Oh ini championnya, The Rise of Smart City gara-gara tadi ya. Kemudian integrating building urban. Ini kalau diklik itu nanti muncul langsung papernya ya. Paper yang langsung masuk ke linknya kayak gitu ya. Itu Smart Water Meter. Kita pakai Google Scholar. Nah, setelah Google Scholar kita mau pakai yang lain, tinggal klik new. Kemudian kita misalnya pakai di Scopus ya, di Scopus. Nah, tinggal tadi klik new, ini klik Scopus, kemudian kita klik search gitu ya. Nah, kemudian Scopus kita dapat ini Smart Water Meter. Nah, kalau udah dapat sama ya, nanti dapat banyak, itu dapat dalam hitungan detik. Ini semua kalau kita klik 2 kali masuk muncul ke linknya ya, karena waktu saya cancel. Nah, nanti muncul. Nah, kalau sudah nanti tinggal save as result di sini. Klik save as result. Setelah klik save as result, nanti masuklah ke pilihan kita mau download sebagai apa, CSV atau mau download sebagai RIS. Nah ini kalau kita cancel aja dulu ya, karena ini kebanyakan. Kita udah ini terlalu jaringan. Kalau lebih seperti itu ya. Jadi kalau ketika udah dapat, misalnya udah dapat, tinggal klik save result, nanti langsung muncul dapat .ris. Kemudian
Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini ada error di laptopnya karena lagi ini lagi running publish operation ya. Nah, setelah itu tadi publish operation ya. Kemudian nah, dari tadi kemudian kita tuliskan di sini. Misalnya dari Scopus kita dapat 250, misalnya Google Scholar dapat berapa, dari PubMed berapa. Biasanya kita gunakan 3 ya. 3 database jurnal. Kemudian setelah itu kita simpan dalam bentuk list. Nah, nanti listnya itu yang akan kita import ke Confidence. Itu kalau pakai publish or paste. Kalau pakai manual kan kayak gini lama. Kita masuk ke link Springer link, kita masukkan kata kunci, kemudian kita muncul, nanti kita download. Di sini hanya bisa download CSV kayak gitu ya. Kemudian kalau mau pakai hasil CSV-nya kayak gini gitu ya. Kemudian kalau kita masuk ke Scopus, kita masukkan, kita baca satu-satu, kita klik gitu ya. Kemudian kita ekspor. Nah, ini bisa ya, bisa ke RIS, bisa ke CSV. Biasanya kalau untuk ngebangun di Publish or Perish, kita pakai yang RIS ya. Nah, kita klik RIS kayak gitu ya. Kemudian kita bisa juga pakai Google Scholar. Nah, setelah muncul itu semua, kita kumpulkan. Ya kan tadi kita dapat dari Confidence, kita dapat dari Scopus, terus kemudian kita dari PubMed, kemudian kita dapat eh, dari Crossref, kemudian kita dapat dari Scholar. Nah, semua yang RIS-nya tadi atau .RIS-nya tadi kita import ke dalam namanya eh, reference manager ya. Seperti Mendeley, EndNote atau Zotero. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan Mendeley. Kalau nggak Mendeley adalah Zotero. Nah, biasa saya menggunakan Zotero. Kalau di Zotero nanti masuk ke kita installnya di sini Zotero install. Kemudian cara importnya masuk file import. Nah, nanti ketika import pilih .ris ya. Kemudian klik next seperti ini. Kemudian ini kita simpan ini pilih save file hasil publish or perish yang ini saya pilih. Ketika diklik open maka langsung muncul kayak gitu ya. Nah, kalau untuk literatur awal ini ada kemungkinan duplikasi, ada kemungkinan keyword tidak relevan, ada kemungkinan judul dan informasi tidak lengkap. Nah, saatlah kita untuk memfilter ini, untuk memfilter duplikasi, untuk memfilter keyword yang tidak penelitian yang tidak tepat, untuk memfilter bagaimana penelitian yang sesuai dengan kita gunakan namanya bantuan tools ini ya, yang kita sebut dengan filter the literature and data extraction synthesis yang kita gunakan. Apa yang dimaksud dengan filter the literature ya? Kita scanning judul abstrak, kita scanning full text ya, kemudian kita lihat quality assessment. Kalau sesuai dengan riset kita include, kalau tidak sesuai dengan riset kita exclude. Kemudian data extraction, kita konfirmasi outcome-nya apa gitu ya. Kemudian kita lakukan rangkuman, kemudian kita grouping. Nah, proses filter literatur dan data ekstraksi kita bisa menggunakan berbagai macam tools ya. Bisa pakai Confidence, bisa pakai FP Reviewer, bisa pakai Ryan, bisa pakai Watase. Watase ini banyak juga ya, Watase Wake. Watase Wake itu ini buatan Indonesia. Makanya Watase web.web.id. Watase web ID juga boleh. Kalau nggak, Pak, saya nggak mau pakai Confidence, mau pakainya Watase Wake, boleh ya. Nggak jadi masalah kan, yang tetap yang penting kita metodologi SLR-nya menggunakan Prisma gitu ya. Atau boleh juga pakai Kadima kayak gitu ya. Nah, pada pelatihan kayak pada webinar kayak ini saya fokus di Confidence, tapi kalau ada kesempatan yang akan datang ya mungkin saya coba demokan yang Watase Wake gitu ya. Nah, Confidence itu biasanya free trial ya. Kemudian dia menyediakan metodologi systematic literature review menggunakan metode Prisma. Kemudian bisa deteksi duplikasi otomatis. Jadi ketika kita kan tadi ngerangkum tuh hasil dari Scholar, hasil dari Scopus, hasil dari Crossref di Zotero, ya kemungkinan ada yang duplikat. Nah, kalau kita cari satu-satu dari 1000 kan malas. Nah, kita gunakan Confidence ya. Kita pilih klik ini berbasisnya website ya, online. Kemudian kita sign up, isi data yang diminta, kemudian verifikasi biasalah.
kemudian sign in, kemudian kita start new review, kemudian isi data. Nah, pertama, apakah kita membuat dari Cochrane review? Nah, udah kita pilih no aja, karena kita kan ngebangunnya dari reference manager yang tadi yang dibangun berdasarkan publish or perish ya, yang digabung di Mendeley atau di Zotero. Nah, kita yang kedua ini kasih nama systematic literature review kita itu apa, ya. Kemudian yang ketiga kita pilih area of interest-nya apa. Kalau karena saya pilihnya smart water meter ya, prepared smart water meter, maka otomatis saya milih riset kriterianya engineering, math, physics, and teknologi. Nah, kalau sudah kita klik create review. Nah, kalau di create review nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, persiapan awal. Nah, ini muncul seperti ini, ada beberapa tab ya. Kita pilih setting, nanti kalau dipilih setting itu muncul ada review setting, ada reviewers, ada team setting, ada eligibility gitu ya, dan ada tag ya, studi tags. Pertama kita bahas yang review setting. Review settingnya seperti ini tampilan ya, kita isi review type-nya apa. Ini banyak, ada beberapa tipe. Karena kita kan judulnya systematic literature review, ya udah kita pilih systematic literature review. Ini banyak, ada 5. Kemudian engineering tadi math ya. Kemudian reviewnya apa? Karena kalau membaca 1000 kan capek kalau hanya satu orang. Jadi di publish or perish ini di Confident ini memungkinkan kita mengundang review yang apa, bisa 2, bisa 3 ya, bisa beberapa orang yang membantu kayak gitu ya. Kemudian ketika pilih extraction, kemudian kita klik save. Nah, kemudian masuk seperti ini ya, di tag reviewer. Nah, kalau si reviewnya lebih dari 1, kita minta bantuan partner kita, maka kita invite another review. Kita invite, kita klik ini, kemudian kita masukkan emailnya. Ya, kemudian rules-nya apa saja? Apakah orang yang di-invite itu bisa melakukan apa saja di Confident ini, atau kita mau manage rule, mau bagian apanya? Apakah bagian filter atau bagian full, bagian apa? Nah, kita tentukan di sini kayak gitu ya. Kemudian terus setelah ini masuk ke eligibility criteria. Nah, eligibility criteria itu di bagian yang ketiga. Eligibility criteria itu adalah berdasarkan PEBOK tadi ya. POKIK tadi ya, ada population, ada intervention, ada komparatif ya, ada outcome yang tadi kita untuk menentukan research question, kita masukkan eligibility criteria. Ini boleh diisi, boleh enggak gitu ya, tergantung. Kalau mau lebih spesifik, hasilnya lebih bagus, ya yang dimasukkan apa saja, misalnya yang dikeluarkan apa saja, untuk populasinya, untuk yang interventionnya, untuk operatornya itu boleh diisi. Ini salah satu contoh yang di include, contoh yang di exclude ya. Tujuannya apa? Biar hasilnya langsung memudahkan kita. Jadi proses include dan exclude itu bisa dilakukan manual oleh kita, bisa dilakukan oleh otomatis. Nah, kalau ingin kita melakukan otomatis, berarti kita ngisi ya berdasarkan framework POKIK tadi ya. Population, interaktif ya, intervention, komparator, dan outcome, dan studi karakteristik kayak gitu. Kemudian setelah ini kita masuk ke halaman home-nya. Jadi kalau ada di bagian apa tadi, di bagian setting, ketika kita geser back gitu ya, masuk ke bagian home. Nah, inilah bagian home. Di bagian home ini karena kita tadi menggunakan metode Prisma, di sini Prisma, maka ada 4 tahapan di Prisma. Pertama, tahapan yang pertama ya, import reference. Nanti yang otomatis yang duplikat itu bakal ke remove ya, contohnya seperti ini. Jadi ketika masuk ya, siapkan file tadi hasil publish or perish dalam bentuk .ris. Kemudian karena gratis jadi hanya bisa ditampilkan ke screen. Kemudian kita pilih ininya, ini mah nggak usah diisi, kita pilih choose file. Nah, tadi saya udah nge-save dari hasil publish or perish, namanya publish or sites crossref.ris ya. Kita pilih ini. Kemudian kita klik import. Nah, setelah klik import, muncullah tadi kan, saya dapat seribuan paper. Coba bayangin dalam waktu berapa detik tadi ya, tergantung jaringan ya. Kalau jaringannya cepat ya cepat, tapi kalau agak lama ya tadi, karena tadi saya crawlingnya 1000, berarti saya dapat 1000 reference.
dalam hitungan, kalau nggak salah di bawah 1 menit lah, di bawah 1 menit itu kita dapat 1.000 reference. Nah, terdeteksi 65 duplikat. Nah, yang 25 ini langsung di-exclude, ya, langsung otomatis di-exclude sama si publish all perish. Jadi disisakan 935 yang siap kita screening. Jadi dari 1.000 paper yang kita dapatkan tadi, tinggal 935 yang siap kita screening. Nah, tahap kedua lah, ini udah beres ya, duplikat. Tahap yang kedua adalah title dan abstract screening. Kita lakukan screening seperti ini. Pertama, klik continue, ya. Kemudian pilih most relevant ininya. Kemudian di sini baca judul abstrak. Selewat aja, baca abstrak, baca judul. Kalau kira-kira dari abstrak dan judul ini sesuai dengan riset kita pilih yes. Kalau relevan, sesuai dengan riset kita pilih yes. Tetapi kalau kita tidak sesuai dengan riset kita pilih no. Kalau kita pilih no itu artinya di-exclude. Kalau kita pilih yes, berarti nanti di-include, kayak gitu ya. Dimasukkan ke dalam ke dalam bahan belajar kita, kayak gitu, dalam bahan analisis kita. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, kita pilih maybe, kayak gitu. Ya, kemudian nanti hasilnya seperti ini, continue. Kalau diklik continue, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian kan tadi di full text ya, setelah dibaca. Nah, ternyata ada beberapa yang tidak ke-generate si full papernya. Kalau tidak ke-generate, berarti kita klik upload file text ya. Kemudian kita misalnya ini salah satu contohnya, ini filenya klik doi-nya klik, kemudian saya download papernya. Nah, setelah download papernya, kemudian saya klik upload di sini. Nah, ini pilih, setelah di-upload, nanti kalau sudah ke-upload muncul. Nah, pentingnya untuk full text ini setelah screening abstrak, contohnya kayak gini. Hasil duplikat kan hanya hilang 65. Nah, biasanya dari screening judul dan screening abstrak itu bisa hilang 600-an. 600 hilang, berarti sisa 300-an. Nah, dari sisa 300-an ini kita lihat secara mendalam gitu ya. Nah, mana yang akan kita tetap masukkan, mana tetap kita exclude, kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya kita lihat, baca gitu ya, upload full text ya. Kemudian kalau sesuai dengan kriteria kita masuk include, berarti tetap akan terus dimasukkan ke dalam analisis paper kita. Kalau tidak sesuai kriteria, kita klik exclude. Nah, kalau kita pilih exclude, nah kita pilih alasannya. Kenapa paper ini tidak kita masukkan? Nah, ini ada beberapa. Misalnya salah studi desainnya beda dengan kita. Misalnya kita pakainya Prisma, dia pakainya apa gitu ya. Kemudian settingannya salah, atau salah outcome, salah intervention, salah indication, salah dosis, ruang pembanding yang salah misalnya, atau apa, atau bisa kita juga edit ya, bisa tambahkan kenapa kita tuh me-exclude paper ini, kayak gitu. Nah, baru tahap terakhir adalah diekstraksi ya, kan tadi kita masuk full ya, import reference, biasanya tadi dapat 1065 duplikat. Kemudian dari title abstract kita hilang 650 gitu ya. Misalnya dari full text review misalnya sisa 300. Dari 300 ini setelah kita baca mendalam mungkin hanya sisa 65. Nah, 65 itu baru kita ekstrak. Ini saya masih kosong ya karena tadi untuk demo. Nah, kemudian dapatlah nanti bagaimana cara mengekstraknya. Nah, klik tombol continue ya. Jika kemudian maaf, kalau misalnya tadi kan kita bisa memilih reviewnya lebih dari satu. Nah, cara melihatnya kita bisa melihat kalau ini udah muncul berarti semua udah melakukan literatur review. Tapi kalau enggak berarti ini nggak akan muncul. Nah, kalau udah continue kita bikin checking gitu ya. Kemudian akan muncul data extraction-nya ini sama siapa gitu ya. Kemudian kalau complete kita klik complete. Nah, setelah itu kita download hasil Prismanya ya. Kita download, kemudian kita import CSV ya untuk laporan deskriptif. Biasanya nanti untuk jadi papernya, untuk di paper kita biar gampang. Atau kita download .ris kalau ingin di mapping ke VWS Viewer. Jadi biasanya nanti saya lihatin kenapa kita mesti download CSV. Nah, nanti di paper yang akan kita submit ke jurnal itu biasanya kita akan membandingkan beberapa review yang dipakai kayak gitu ya. Kemudian setelah itu contoh tampilan seperti ini. Ini hasil unduhan Prisma. Jadi ini hasil otomatis di-generate oleh Confidence. Ya, ini contoh kemarin 16 Maret 2004 saya melakukan ini.
kita dapat sekitar berapa ini? 400 dari Google Scholar, 54 dari Scopus, kemudian yang duplikat ada 3, kemudian yang duplikat ada 160 ya, yang manually ada 3, tapi yang duplikat yang diaktifasi sama confidence itu ada 160. Jadi dari sekitar 454 ini sisa 271. Nah, dari 271 ini yang di-exclude 196. Karena ketika baca abstraknya tidak tidak collate dengan, tidak ada korelasinya dengan riset kita, ya. Maka 196. Jadi 271 kurangi 19 tinggal 75. Nah, dari 75 ini ketika kita baca full text ya, jadi dari 454 ini yang kita baca mendalam hanya 75. Ya, kita baca papernya gitu ya. Ternyata dari 75 itu 44 salah outputnya, beda dengan output kita. Kemudian satu tidak dapat di-download. Kemudian ada 16 yang studi desainnya beda dengan kita. Maka jadilah 14. Nah, dari 400 paper yang kita dapatkan tentang smart meter ya, tentang prepaid smart meter, dapatnya hanya 400 ya. Tapi biasanya kalau saya tidak ini langsung tempel di paper. Jadi ini harus digambar lagi dalam digambar ulang ya, metode Prisma yang kan ini template dari confidence, kita gambar ulang. Nah, kemudian kita masukkan salah satunya ini paper yang kita submit ke jurnal Q1 sensor. Ini paper salah satu masa bimbingan saya gitu ya. Nah, untuk mencari novelty dalam sebuah mobile application development for prepaid water meter based on OSC sensor ini, kita gunakan si si Prisma. Nah, Prisma kan dapatnya 14 ya. Dari 14 ini kita tampilkan nih. Ini 14 paper satu. Nah, dari 14 paper ini tahu, oh, paper ini pakai sensor ini, gitu ya. Kemudian tipe meternya apa? Oh, elektrik, mechanical. Sedangkan kemudian communication metodenya apa? Oh, pakai LoRa, pakai GPRS, ada LoRaWAN. Transfer standardization-nya, oh ini enkripsi, NF. Aplikasinya apa? Oh, berbasis website dan mobile. Nah, di sini kita kelihatan, oh, di Indonesia kan nggak ada tipe electrical, yang ada mechanical. Ada nggak gabungan antara electrical dan mechanical? Oh, belum ada. Makanya saya buat, jadilah paper Q1 kita gitu ya. Kita membangun sebuah prepaid smart water meter yang berbasis mechanical dan electrical. Ini mechanical dan electrical. Nah, kita jelaskan table 1, table 2 presentasinya tentang apa kita dapatkan. Nah, langsung our research is unique. Nah, jadi kita unique compared to prior papers. Jadi research kita unik dibanding dengan research sebelumnya. Karena apa? Dijelasin. Karena kita pakai sensor LC. Sedangkan ini kan sensornya nggak ada yang pakai LC. Kita pakai LC. Kemudian kita pakai Bluetooth. Nah, ini nggak ada yang pakai Bluetooth ya. Kayak gitu. Kemudian kita pakai token STS. Ini belum ada pakai transfer standarisasinya. Berarti kita udah ada kebaruan. Pertama, sensornya nggak ada yang belum ada yang pakai LC sensor. Kemudian belum ada yang komunikasinya menggunakan Bluetooth. Belum ada yang standar komunikasinya pakai token STS. Nah, langsung dapat kebaruan dari sini. Ya, jadi ketika kita nulis paper Q1 itu kan pasti ditanya apa novelty-nya, kayak gitu. Nah, langsung ini nggak bisa dibantah sama reviewernya, kita dapat. Oh, ini reviewnya kayak gitu. Nah, ini contoh lain. Ini contoh lain dari mahasiswa saya yang sedang menempuh program doktor di UNAN, Universitas Andalas ya. Dia dapat 1107. Dia 1107, hasilnya 26. Dari 26, dari 107 ini yang duplikat berapa ya? Yang duplikat 122. Kemudian screen passe yang pertama yang dari screening abstrak dari 985, dari 107 ini yang 122 duplikat tinggal 985. Dari screening abstrak 597 kan kita hanya baca judul dan abstrak dong. Oh, ini tidak cocok, ini tidak sesuai, tidak cocok, tidak sesuai, kita exclude. Kemudian dapatlah 336. Nah, dari 336 ini ternyata kita exclude lagi. Kenapa? Karena ada buku 2, ada paten 1, ada tesis 2, book chapter 3, systematic literature 41. Ini non detection 313. Jadi lumayan. Dari 362 ini 362 kita exclude karena tidak sesuai dengan yang kita cari. Sehingga dari 1107 kita hanya perlu menganalisis 26.
26 paper saja. Dari 26 paper ini nanti dibuat kayak gini, autornya siapa, tahunnya berapa, proses area di mana, metodenya apa, key finding-nya apa. Dari key finding inilah kita susun sebuah novelty. Ini salah satu ini di proposal disertasi riset masuk bimbingan saya di Andalas ya, S3 di Andalas. Nah, kalau ini paper yang kita submit ke jurnal Q1 sensor juga sama untuk bahas novelty-nya, bahas kebaruannya kita menggunakan SLR. Nah, kemudian langkah lain untuk mendapatkan summary gitu ya, kita klik export ya, kemudian muncul seperti ini ya, dan disimpan datanya seperti apa. Pilih all data, kita pilih all data akan semua tertarik ya, nama semuanya tertarik ya pokoknya yang ada di atas itu. Kemudian import ke CSV, ini penting ya, diimport CSV untuk di upload ke paper kita kayak gitu ya. Nah, tampilan seperti ini. Kalau udah tampil tinggal kita unduh si CSV-nya. Nanti kalau diunduh tampilan CSV seperti ini ya, buka buka Excel, kemudian kita pilih form text gitu ya, kemudian kita pilih CSV, kita klik import, kita klik next, muncullah tadi. Ini hasil dari confidence gitu ya, hasil data ekstraksi confidence dari sisa yang tadi, yang sisa terakhir yang bagian bawahnya ya, untuk kita analisis lebih mendalam. Nah, setelah itu terakhir ya, baru kita masuk ke kalau karena ini waktunya udah diingetin sama moderator. Jadi mungkin demo nanti kalau ada pertanyaan demo saya lakukan demo langsung ya. Saya langsung di sini karena udah saya pindahin ke slide semua. Terakhir ada kita gunakan bibliographic mapping ya dengan VS Viewer. Kita download VS Viewer. Kemudian kalau ketika diinstal ada error Java, maka ya Anda tinggal install aja Java. Berarti artinya di laptop Anda belum ada Java. Kemudian kalau sudah selesai instalasi, kita klik run, kemudian kita pilih create, dan kita pilih, ketika kita klik create itu muncul ini, create, ada 3 pilihan. Nah, kita pilih create a map based bibliography data. Ya, kemudian kita pilih, setelah diklik ini nanti muncul ini ya. Kita pilih yang apa namanya itu, read data from reference manager file. Nah, ini yang diminta RIS, RIS, EndNote atau Refbook ya. Makanya kita tadi kenapa dari publish or perish kita save-nya RIS, dari Confident kita save-nya RIS karena buat ke VS Viewer. Read, kemudian kita klik next. Nah, ketika klik next, kemudian kita browse gitu ya, mana file yang akan berisi, kita pilih browse gitu ya di sini, kemudian kita klik next. Nah, kalau diklik next nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, yang sering banyak masalah di VS Viewer itu co-occurrence-nya nggak muncul. Bentar. Maaf ya, habis baterai. Ada. Hampir. Sorry. Nah, yang kebanyakan yang bermasalah di VS Viewer itu adalah si co-occurrence-nya nggak muncul. Kenapa co-occurrence nggak muncul? Ketika kita download dari publish or perish, itu nggak muncul si keyword-nya kayak gitu ya. Makanya kita perlu pindahkan ke reference manager, bisa di Zotero atau bisa Mendeley. Nah, kalau di Mendeley itu bisa biasanya suka ada keyword. Nah, di keyword-nya tuh kita masukkan. Ya, kita pilih co-occurrence, terus kita pilih keyword full counting. Nah, di sini kita lihat finansial apa, keyword apa saja yang akan kita cari. Yang kita cari ini ada keyword, ada 83, lain-lain dan sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian setelah ini kita klik. Nah, ketika kita klik, setelah kita klik ke occurrence gitu ya, kalau ke occurrence nggak muncul berarti kita buka lagi di Mendeley. Pastikan di Mendeley itu keyword atau tag-nya terisi gitu. Kalau keyword dan tag-nya nggak keisi ya ini nggak bisa diklik ya, karena kita akan carikan korelasi dari keywordnya. Nah, ketika diklik next muncul seperti ini. Nah, udah muncul, kita klik finish. Nah, ketika klik finish nanti muncullah. Nah, kalau yang bagus biasanya maksimum itu ada 5 cluster ya, ada 5 cluster. Kalau terlalu banyak warna itu biasanya kurang bagus hasil confidence-nya. Makanya kita buat sebagus mungkin kayak gitu ya, confidence-nya.
Nah, kemudian tampilan ada tiga, ada network visualization seperti ini, kemudian ada overlay dan density, ini untuk melihat visual yang berbeda, ya. Kemudian klik save, ya, nanti bisa di screenshot ini untuk ditampilkan di paper kita. Kemudian kita lihat, nah kalau kita klik display visualization sama density visualization, nanti tampilnya seperti ini. Mana hubungan satu dengan yang lain. Nah, ini ada yang warna abu-abu, ya, ada abu-abu bukan hitam. Kalau yang hitam itu udah banyak atau makin besar, berarti dia banyak paper yang membahas hal itu kayak gitu, ya. Nah, ini ada yang warna abu-abu. Warna abu-abu ini menjelaskan bahwa eh, di area ini belum banyak yang membahas. Nah, kalau kita mau membahas, mencari topik riset, mau coba topik SLR, maka kesempatan kita bagus, ya, untuk membangun di yang warna abu-abu. Ini warna abu-abu, ya. Makin jelas hitam, dan makin kuning berarti dia makin banyak. Tapi kalau yang makin kecil berarti itu makin papernya sedikit yang membahas itu. Ya. Kemudian kita ada 3 klaster. Ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, ada 5, ya. Ini ada 5 klaster. Nanti 5 klasternya kita harus pilih juga. Mana klaster 1 itu tentang apa? Klaster 2 tentang apa? Ini milik knowledge map, ya. Atau bisa juga pakai VWS Viewer. Nah, kemudian terakhir kita reporting. Nah, di reporting ini ya kita biasa kita buat SLR misalnya, systematic data review paper. Kita bikin introduction, kita main body, conclusion, reference gitu, ya. Untuk introduction kita gunakan 5WH gitu, ya. Kemudian kita kemukakan penelitian yang relevan. Kemudian kita cari research gap. Kemudian contoh yang di highlightnya seperti ini gitu, ya. Kemudian untuk main body, ya, ini ada literatur reviewnya, metode SLR, analisa hasil diskusi. Nah, yang paling penting itu di analisa, ya. Misalnya salah satu contoh gini, key finding kita seperti ini, descriptive finding. Ada tahun 2018 sampai 2022. Ini ada research question, bukan salah, papernya ada paper Q1, Q2, Q3, Q4, proceeding. Nah, ini bisa dilihat, ya, dari bisa kita klasifikasikan mana yang termasuk Q1, Q2, Q3. Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Kan tadi dari hasil VOS viewer kita, dari hasil confidence kita kan kita ekspor ke CSV, atau dari publish or price itu kita ekspor ke CSV. Nah, ketika ekspor ke CSV itu muncul dia jurnal Q1, Q2, ya, tahun berapa itu muncul. Nah, di CSV itu kita buat analisis dalam bentuk pakai Excel, ya, biasa di filter segala macam. Kemudian kita lihat riset metodenya ada kualitatif. Nah, kemudian negaranya mana muncul seperti itu, ya. Kemudian kalau kita lihat hasilnya dibuatkan seperti ini, nah, kemudian dibahas satu-satu, ya, hasil satu-satunya. Misalnya dari Q2, Q3, Q4, apa bedanya, hasilnya seperti apa, kemudian deskriptif metodenya ada berapa persen, kayak gitu. Karena ini salah satu contoh analisis dari hasil VWS Viewer. Ini VWS Viewer kita dapat, misalnya kita tampilkan grafik. Nah, di sini ada berarti nanti hasilnya ada 9 klaster. Ini terlalu banyak 9 klaster, ini harusnya kalau yang bagus tuh 5 klaster. Dari 5 klaster ini tahu klaster 1 tuh di sini. Klaster kedua nanti isinya apa? Klaster ketiga apa? Nah, baru dimasukkan ke klaster itu ke sini analisisnya, ya. Masuk klaster 1 misalnya climate change. Ini sama ini nggak ada korelasinya. Gambar ini sama ini cuma saya tadi karena diburu waktu jadi nggak sempat bikin analisisnya. Jadi kita bahas misalnya klaster 1 ngebahas apa? Ini klaster 1 tuh dia bahas climate change. Klaster 2 itu bahas green finance. Di green financing itu ada apa saja? Apa isu utamanya? Apa gap-nya? Kayak gitu kita bahas sana. Ya, kemudian baru kita analisis berdasarkan research question yang pakai POP tadi yang kita buat, ya. Ini salah satu contohnya. Nah, terakhir kita buat conclusion. Ya, ada conclusion dan ini terakhir kita buat abstrak, ya. Di abstrak ini salah satu abstrak yang paper Q1 yang kita submit, ya, kemarin. Dan kemudian kita list di sini apa saja. Ini jangan masukkan literatur di sini, ya. Jadi jangan ada yang citasi sini. Kemudian tulis temuannya bukan apa yang dicari. Nah, misalnya kita di sini di paper ini kita bicara apa sih fenomenanya kayak gitu. Apa temuannya? Ini temuannya ada berapa persen hasilnya, error rate-nya ada berapa, hasil didapatnya seperti apa, BL-nya apa. Kayak ini dapat dari paper Q1 yang kita masuk kayak gitu, ya. Kemudian terakhir ini karena saya diingatkan sama moderator,
ada ini aplikasi, ada connected papers, ada untuk research gap, paraphrasing biasanya saya pakai Quillbot, untuk melihat tingkat plagiarism saya biasa Turnitin, Ticket. Pak mahal, mahal Turnitin, mahal Ticket, beli aja di Shopee. Shopee kadang suka ada yang nge-share apa ya, nge-share user dipakai bersama-sama ya. Citasi referensi saya biasa pakai Zotero. Nah, untuk kesesuaian translasi ya, kesesuaian grammar saya pakai Grammarly. Eh, Kalau mau capek cek satu-satu, tapi kalau mau cepet ya kita beli yang akun itu ya, di Shopee juga banyak yang cuma 20.000 gitu, yang akun bersama gitu ya. Kemudian untuk mencari template jurnal di sini, dan untuk terakhir untuk proofread, tapi ini berbayar, tapi ada free trialnya, kita bisa pakai cek.com. Terus kemana kita submit SLR ke jurnal? Kita cari scoop beberapa jurnal Q1, Q2 itu ada yang memperbolehkan kita mensubmit ke literatur review. Ini salah satu contoh paper Q1. Nah, nanti kalau tapi ini bukan paper saya. Maksudnya itu bagaimana sebuah systematic literature review bisa tembus ke jurnal Q1 kayak gitu. Di sini dibahas bagaimana mencari gapnya, bicara visualisasi gambar segala macam dibahas. Ini juga sama ya. Ini contoh bagaimana dari systematic literature review lolos ke jurnal Q1. Nanti kalau ada waktu saya demokan untuk ini ya, untuk confident dan VWS juga. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf moderator, dari tadi udah dikasih kartu merah ini, udah selalu mepet waktunya, bentar lagi buka. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Hanif ya atas pemaparannya yang Gimana sekarang? sangat luar biasa dan inspiratif sekali. Siapa? Baik, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Baik, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab, namun sebelumnya kami mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu sehingga mungkin tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Di sini sudah ada satu pertanyaan, Pak Hanif, di fitur Q&A tadi. Ya, pertanyaannya dari Bapak Muhammad Haris Imron. Izin bertanya, untuk penulisan SLR dan bibliometrik analisis, apakah harus menjadi satu naskah artikel yang dipublikasikan? Mangga Pak, barangkali mau langsung dijawab atau bagaimana? Langsung aja ya. Masih di mute Pak. Punten. Oke. Terima kasih Halis Imron. Ini kayaknya bimbingan saya di Unpad ya. Lagi S3 di Unpad. Terima kasih. Mas Haris, apakah penulisan SLR dan bibliometrik analisis apakah harus menjadi satu naskah artikel dipublikasikan? Nah, itu tergantung. Biasanya kan ketika kita menyusun proposal disertasi itu pasti kita mencari yang namanya gap research gitu ya, atau kebaruan novelty segala macam. Udah capek-capek kita melakukan systematic literature review, kayaknya sayang kalau tidak dipublish, tidak dipublishkan. Nah, makanya kadang-kadang saya buat papernya. Nah, apakah untuk SLR dan bibliometric analysis bisa satu artikel? Nah, sebenarnya untuk literatur review itu ada banyak metode ya. Ada systematic literature review. Nah, systematic literature review juga macam-macam. Ada Prisma, ada berapa lah. Kalau di Confident itu banyak ya. Kemudian yang kedua, bibliometric analysis juga bagian dari literature review. Nah, biasanya sih dipisah kayak gitunya. Saya bikin nulis SLR khusus ya, yang pakai metode Prisma. Yang satu lagi kita bikin menggunakan bibliometric analysis. Tapi kalau mau digabung secara komprehensif, nggak apa-apa. Berarti kita judulnya bukan systematic literature review. Kita tulis saja comprehensive literature review. Hanya satu dari sudut pandang SLR seperti apa, dan satu lagi di bagian akhirnya kita dari sudut pandang bibliometric analysis. Jadi saya sampaikan lagi ya bahwa systematic literature review itu ada beberapa metode, ada beberapa framework. Salah satunya yang terkenal itu adalah publish or perish. Nah, yang kedua, literature review juga banyak selain SLR, ada bibliometric analysis, kemudian ada banyak lah metode-metode, ada grand theory dan lain sebagainya, banyak yang kita bisa pakai di sini.
Terima kasih. Untuk pertanyaan langsung aja, Bu Moderator jawab. Untuk pertanyaan yang kedua ini dari Pak Oka Mahendra. Terima kasih Pak Oka. Jika kita menemukan sudah ada beberapa paper SLR tentang topik yang sama dengan yang kita teliti, mengapa kita masih perlu melakukan SLR baru? Nah, kita lihat salah satu yang paling gampang untuk mencari topik yang sama, kita kan cari tadi saya kenalkan knowledge map ya. Di knowledge map itu kan mana yang masih bulut-bulut kecil yang belum terisi. Atau di VWS Viewer itu nanti kelihatan mana yang masih topik yang belum baru. Nah, kalau topik yang sama itu ya cari bedanya apa gitu. Misalnya topiknya tentang smart water meter. Nah, mau di mana kita mencarinya? Mau kita review mana? Khusus di connectivity-nya misalnya, atau khusus di AI-nya, artificial intelligence atau machine learning, apa yang banyak dipakai untuk water meter gitu ya. Karena untuk satu topik bisa saja berbeda-beda kayak gitu systematic literature review-nya. Nah, apakah alasan-alasan ini perlu ditulis? Ya, kita perlu sampaikan bahwa topik ini kita sampaikan, kita lihat dari knowledge map itu udah muncul tadi banyak beberapa ya di knowledge map-nya. Nah, ternyata masih ada sedikit peluang untuk kita cari secara komprehensif di satu topik. Ya, maka kita cari gunakan metode SL untuk mencari sisa yang belum banyak dibahas. Biasanya yang belum dibahas itu lingkarannya kecil. Kalau lingkarannya besar itu udah banyak dibahas. Atau kalau di knowledge map, kalau di VOS Viewer, kalau tulisannya masih warna abu-abu ya, makin hitam berarti makin banyak yang dibahas. Atau makin warna kuning berarti makin banyak dibahas. Tapi makin jauh ya, atau makin abu-abu tulisannya itu makin jarang. Tapi masih topik yang sama. Mungkin itu peluang yang perlu kita bahas. Itu Pak Oka ya. Terima kasih Pak Oka. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik Pak, ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari ini Mas Alif ya. Adakah batasan minimal atau maksimal dalam menyusun RQ dalam pembuatan jurnal SLR? Silahkan Oke. Pak. Nah, biasanya kalau saya biasa pakai satu. Tadi kan riset question ya pakai POKIK ya. POKIK itu berarti kan ada 5. Ya, biasanya riset question jangan terlalu banyak. Saya biasanya minimal satu gitu ya. Satu lebih tapi lebih komprehensif, menggabungkan population-nya ada, invention-nya ada, comparison-nya ada, gitu, outcome-nya ada. Dan yang terakhir konteksnya ada gitu ya. Si POKIK itu ada semua kayak gitu. Nah, bisa satu dalam rumusan masalah atau kita bisa buat 3 hal ya, 3 hal yang berbeda kayak gitu ya. Atau 5 hal yang berbeda. Kita bahas research question untuk population-nya, kita bahas research question untuk outcome-nya, kita bahas research question untuk komparasinya gitu, kita bahas untuk konteksnya, lain-lain itu bisa. Ya, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Biasa sih 5 bisa maksimumnya, karena kalau pakai VBO POKIK gitu ya. Tapi kalau saya senangnya menggunakan satu aja research question, menggabungkan semua VBO POKIK yang tadi saya sampaikan. Oke. Mudah-mudahan menjawab, Mas Alif. Oke. Ya. Ini, yang Budita di-unmute. Baik, Pak Hanif, punten mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya membatasi untuk 3 pertanyaan saja begitu ya. Dan untuk demo juga mohon maaf sepertinya tidak keburu waktunya Pak, begitu ya. Jadi mungkin kita akan akhiri saja sesi pemaparan Bapak dan juga tanya jawabnya begitu ya. Di sini mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan tadi ya, bahwa systematic literature review ini adalah metode penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan ataupun mengevaluasi dan mensintesis semua bukti yang relevan dalam satu domain pengetahuan tertentu. Kemudian dengan tahapan-tahapan serta tadi dibantu beberapa tools yang sudah Bapak jelaskan ya, tentunya dengan menggabungkan semua ini peneliti dapat lebih efisien dalam menemukan bukti-bukti yang relevan dan mendapatkan wawasan baru dalam penelitian.
Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semua, kita telah sampai di akhir sesi ini. Kemudian terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Roja. Semoga apa yang disampaikan dapat berbuah kebaikan bagi kita semua dan menjadi motivasi serta memberikan kita inspirasi. Selain itu, saya juga ingin menginfokan bahwa materi PPT serta recording hari ini nanti akan di-share melalui WhatsApp group, serta demonya yang mungkin tidak sempat dijelaskan nanti akan dibuatkan videonya dan dipublish di official channel YouTube ACE Laboratory. Baik, seperti itu mungkin saya selaku moderator izin undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.